Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Violita, NPM 22010000420009. Saya dari kelas Pendidikan Ekonomi 2020A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Ekonomi Kerakyatan dengan dosen pengampu Dr. Novi Eko Prasetyo, Magister Pendidikan. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu mengenai perekonomian di daerah asal saya. Nah, kebetulan saya ini berasal dari Kabupaten Blitar, di mana perekonomiannya berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau yang kita kenal dengan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 37,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2021 mencapai 25,70 triliun. Ekonomi Kabupaten Blitar saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat besar, yaitu sekitar 3,2%. Nah, peningkatan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 10,10%. Kemudian diikuti dengan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 6,88%. Dan perdagangan besar serta eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,83%. Struktur ekonomi di Kabupaten Blitar ini didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, yaitu ada pertanian, ada kehutanan, dan perikanan mencapai 32,4%. Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,39%. Kemudian disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 14,4%. Berikutnya lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 5,99% dan lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 4,13%. Selanjutnya ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. Jadi untuk permasalahannya ini tuh masih sama seperti yang lainnya. Yaitu yang pertama ada kesenjangan pendapatan, yang kedua ada ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi, yang ketiga ada ketidakmampuan masyarakat desa untuk mengakses pasar. Poin berikutnya ada kondisi koperasi di Kabupaten Blitar. Jadi di Kabupaten Blitar ini sangat banyak sekali koperasinya. Sehingga sampai saat ini totalnya 1013 koperasi, di mana 470 koperasi diantaranya dalam status tidak aktif. Di antara koperasi dinyatakan tidak aktif seperti tidak menggelar rapat akhir tahun atau yang biasa kita kenal dengan RAT. Nah, keberadaan RAT ini kan sangat penting untuk sebuah koperasi, karena dengan ART dapat menjadi parameter atau ukuran pengurus dan anggota memiliki kegiatan. Pemerintah pun juga turun tangan dalam hal ini. Nah, turun tangan yang dimaksud itu seperti apa? Jadi seperti komunikasi dengan pengurus koperasi, sehingga nanti kan akan terlihat penyebab koperasi tersebut mengapa dan kenapa tidak menggelar RAT, seperti itu. Nah, selanjutnya ada cara menanggulangi kemiskinan. Jadi cara menanggulangi kemiskinan kita dapat melakukannya atau menerapkannya dengan ekonomi kerakyatan. Salah satunya dengan menempatkan masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan utama dan meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi serta pasar. Dan yang terakhir, kebijakan ekonomi kerakyatan dan koperasi di Indonesia ini sebenarnya sudah diterapkan sejak lama ya. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu. Namun hasil yang diharapkan itu belum sepenuhnya tercapai. Masih ada beberapa kendala seperti kurangnya dukungan dari pemerintah dan masalah pengelolaan koperasi. Nah, namun kebijakan yang ditetapkan itu atau yang diterapkan itu sudah cukup tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan ekonomi kerakyatan dan koperasi di Indonesia. Sekian presentasi hasil tugas ujian akhir saya
di mata kuliah ekonomi kerakyatan ini. Apabila ada eh, kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.